Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira di channel saya. Kali ini kita mungkin akan membahas kaitannya yang agak sedikit melebar dari dunia pertanian ataupun dunia pangan. Kali ini kita akan fokus kaitannya dengan beberapa isu yang mungkin cukup menjadi kontroversi khususnya di kalangan mahasiswa, karena ini kaitannya dengan petisi hapuskan skripsi. Nah, ini ternyata sudah ditandatangani atau diteken oleh 27.000 akun. Artinya terkait dengan wacana penghapusan skripsi di era pandemi ini menjadi suatu hal yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini. Nah, apakah kalian setuju atau tidak terkait dengan skripsi yang dihapuskan? Ya mungkin tentu ada yang sebagian setuju ataupun ada yang sebagian yang tidak setuju. Tetapi dalam video saya kali ini saya akan membahas perspektif kaitannya. Saya merupakan orang yang tidak setuju kaitannya dengan penghapusan skripsi atau tugas akhir. Karena kalau kita lihat skripsi ataupun tugas akhir ini sebenarnya bukan menjadi suatu ujian bagi mahasiswa ketika akan lulus, tapi sebenarnya ini merupakan salah satu momen ataupun event untuk pembelajaran mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya sebelum lulus. Karena ternyata dari tugas akhir ataupun skripsi ini banyak hal yang sebenarnya akan berguna atau bisa kita siapkan sebelum mahasiswa itu lulus, ataupun misalnya sebelum mahasiswa itu terjun ke masyarakat atau lingkungan. Nah, sebenarnya dari kenapa skripsi ini harus tetap ada sebenarnya sudah saya muat di di HIPWI. Jadi saya sebagai salah satu kontributor di HIPWI dengan judul kenapa skripsi harus tetap ada. Nah, sebenarnya di situ sudah saya jabarkan ataupun jelaskan secara ringan sebenarnya terkait kenapa sih skripsi itu harus tetap ada, baik itu impactnya untuk mahasiswa itu sendiri maupun untuk institusi, dalam hal ini perguruan tinggi. Nah, adapun itu kita mungkin bacakan sedikit, kita bahas kembali, yang tentu kita akan update karena ini merupakan artikel yang sudah saya tulis pada tahun 2015 lalu, yang tentunya bisa jadi dinamikanya sudah berbeda, ataupun bisa jadi karena sekarang ada pandemi COVID-19 itu perlu ada penyesuaian. Tapi saya kira mungkin secara garis besar tidak ada perubahan yang cukup signifikan antara yang dulu dan sekarang. Nah, yang pertama itu adalah skripsi itu menunjukkan reputasi universitas atau perguruan tinggi. Karena apa? Kalau kita lihat skripsi itu berlandaskan penelitian. Nah, ketika kita berbicara saat ini di mana reputasi universitas atau perguruan tinggi itu dilihat dari seberapa besar, seberapa bagus dari kualitas penelitian baik dosen maupun mahasiswanya, yang imbasnya nanti mungkin ke publikasi entah di jurnal ataupun yang lainnya. Tapi paling tidak dengan adanya skripsi ini bisa mendorong ataupun memotivasi perguruan tinggi untuk bisa lebih mengembangkan penelitiannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Karena kalau kita lihat basis dari mahasiswa di universitas itu sebagian besar mungkin di tataran program sarjana ataupun diploma. Nah, dimana dengan proporsi mahasiswa yang lebih banyak ini diharapkan tadi penelitiannya pun bisa lebih banyak dan tentu lebih bagus. Nah, yang tentu nanti ini akan diimbangi dengan publikasi dari penelitian itu sendiri. Nah, sehingga saya kira skripsi ini perlu tetap diadakan atau diberlakukan. Karena kalau skripsi ini tidak ada, saya kira nanti akan ada perubahan dari sistem penelitian ataupun publikasi yang bisa jadi nanti impactnya adalah penurunan dari entah kuantitas ataupun kualitas dari riset yang dilakukan perguruan tinggi ataupun universitas itu sendiri. Jadi saya kira ini sangat perlu untuk tetap dipertahankan, guys.
Oke, kemudian yang kedua adalah saat ini kenapa skripsi itu harus tetap ada. Saya menuliskan pada tahun 2015 lalu, yaitu skripsi bisa mendekatkan dosen dengan mahasiswa ataupun sebaliknya mahasiswa dengan dosen. Karena terus terang saat ini yang saya temukan dan saya jumpai, semakin kesini khususnya di generasi milenial, apalagi setelah adanya kuliah daring atau online, interaksi antara mahasiswa dan dosen ini cenderung menurun, khususnya interaksi yang bersifat langsung, artinya berdiskusi langsung, kemudian bersengkrama langsung dan sebagainya. Nah, tentu ini sangat sangat minim, apalagi kalau kita berbicara hanya daring, dan tingkat antusiasme ataupun tingkat keaktifan mahasiswa pun menurun ketika daring. Nah, diharapkan dengan adanya skripsi ataupun tugas akhir ini bisa sedikit lebih mendekatkan antara mahasiswa dengan dosen, karena biasanya ketika skripsi ataupun tugas akhir, intensitas konsultasi ataupun diskusi itu akan meningkat, dan tentu ini secara personal, dan ini sangat baik untuk menjaga hubungan antara mahasiswa dengan dosen ataupun dosen dengan mahasiswa. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kalau mahasiswa sudah lulus, meskipun sudah bisa jadi tidak ada hubungannya dengan kampus ataupun universitas, tetapi ada saatnya kampus ataupun universitas membutuhkan mereka. Contohnya dalam tracer study kaitannya dengan akreditasi dan sebagainya. Nah, itu bisa kita optimalkan melalui hubungan mahasiswa dengan dosen. Kalau memang tidak ada hubungan yang dalam tanda kutip dekat, kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan mahasiswa setelah mereka lulus. Nah, ini saya kira banyak terjadi dan banyak kita jumpai, di mana kalau mahasiswa sudah lulus ya sudah tidak ada kontak lagi dengan perguruan tinggi. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, harapannya dengan skripsi ini ataupun tugas akhir, hubungan itu bisa tetap terjaga, dan artinya suatu saat kita membutuhkan mahasiswa kapanpun, kita bisa menghubungi, atau misalnya universitas atau program studi menghubungi dosen pembimbing skripsi yang biasanya lebih dekat untuk berkomunikasi dengan mahasiswa bimbingannya atau mahasiswa tertentu. Nah, ini saya kira sangat penting untuk kita jaga. Oke, selanjutnya kenapa skripsi itu harus tetap ada? Saya juga tulis skripsi itu mempertemukan teman dengan jodoh, ya. Mungkin ini hanya sebatas joke, bahwasanya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya skripsi terkadang bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dengan mahasiswi untuk dalam tanda kutip menjalin hubungannya. Karena saya juga banyak menemui teman-teman saya, mereka berjodoh dalam tanda kutip gara-gara skripsi, karena biasanya skripsi ini intens, mereka saling berdiskusi atau bahkan saling membantu ketika misalnya sering melakukan kegiatan di laboratorium bareng, mencari sampel bareng, menganalisa sampel bareng. Nah, ini biasanya menjadi jembatan untuk mereka menemukan jodohnya. Nah, jadi ini secara tidak langsung, secara psikologis saya kira bisa mengarah ke sana. Jadi saya kira skripsi ini cukup penting. Meskipun mungkin saat ini untuk program studi eksak yang notabene penelitiannya harus di lab, mungkin sedikit dibatasi karena banyak sekali aturan yang harus kita penuhi. Tapi paling tidak skripsi ini tetap bisa memberikan jembatan ataupun memberikan kedekatan yang lebih bagi mahasiswa tertentu yang mungkin awalnya pada saat kuliah biasa saja, tetapi kalau sedang melakukan penelitian atau skripsi mereka harus saling tolong menolong, berinteraksi lebih dekat dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 4, skripsi bisa membuatmu jalan-jalan. Oke, mungkin ini cukup tidak relevan dengan pada saat ini, karena ini saya tulis pada saat keadaan sebelum pandemi. Jadi
kalau skripsi bisa membuatmu jalan-jalan, mungkin itu dulu sebelum adanya pandemi. Jadi kalau dulu mungkin ketika tidak ada COVID, kita bisa jalan kemana-mana. Apalagi ini khususnya untuk mahasiswa program studi yang bukan eksak atau sosial. Biasanya mereka penelitiannya ke lapangan, survei dan sebagainya. Jadi kita bisa jalan-jalan untuk mencari data. Meskipun sebenarnya untuk mahasiswa eksak pun biasanya tetap bisa jalan-jalan, karena biasanya kita menggunakan juga bahan-bahan yang harus kita ambil dari misalnya dari daerah tertentu dan sebagainya. Nah, mau nggak mau kita harus memaksa untuk keluar dari kampus. Apalagi kalau misalnya penelitian tersebut merupakan proyek misalnya atau proyek dari dosen, biasanya kita jalan-jalannya pun gratis karena biasanya diakomodir oleh biaya proyek tersebut. Nah, ini salah satu keuntungan apabila mungkin mahasiswa mengikuti program ataupun proyek untuk penelitiannya yang berasal dari dosen. Oke, kemudian selanjutnya adalah skripsi sebagai label dirimu. Jadi begini, kalau kita berbicara skripsi biasanya ataupun tugas akhir itu spesifik temanya terkait dengan topik tertentu. Misalnya kalau saya membimbing mahasiswa terkait dengan pengolahan pangan tertentu. Nah, ini tentu akan mencirikan kita ketika setelah kita lulus. Artinya kalau kita skripsinya tentang misalnya topik A, otomatis kita akan lebih pede untuk memperkenalkan diri atau lebih mendalam terkait dengan topik A dibandingkan topik-topik yang lain. Dan tentunya itu bisa jadi menjadi atau bisa berhubungan dan berkorelasi dengan bidang yang akan kita pekerjaan yang akan kita lamar. Contohnya, kalau penelitiannya tentang permen, itu tentu akan lebih menjadi modal ketika kita misalnya melamar pekerjaan di perusahaan permen ataupun bidang-bidang yang berhubungan dengan permen. Begitu pula dengan topik yang lain. Nah, ini tentu menjadi label ataupun menjadi ciri khas kita nanti. Nah, ini alangkah bingungnya kalau kita nanti tidak melakukan penelitian atau skripsi tentang topik tertentu. Jadi kalau kita lulus, apa yang mau kita tonjolkan dari diri kita? Nah, tentu dengan adanya penelitian ini akan menjadi salah satu label ataupun ciri khas dari diri kita. Nah, itu merupakan keuntungan skripsi yang saya tulis di HIPWI pada tahun 2015 dahulu. Tetapi mungkin dalam kesempatan ini saya akan menambahkan kaitannya terkait dengan skripsi. Salah satu yang paling penting juga di antara beberapa tadi yang saya sampaikan, tentu yang menjadi hal yang penting juga adalah bagaimana skripsi ini menyiapkan mahasiswa untuk bisa menulis dan membaca dan berbicara secara formal dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kita lihat generasi milenial pada saat ini, mereka cenderung dalam tanda kutip banyak menggunakan istilah ataupun bahasa gaul lah ya. Terkadang hal ini yang membuat mereka bingung ketika menempatkan di mana momen yang formal, di mana yang tidak formal lah. Terkadang mereka mencampur adukan. Hal itu bisa terlihat biasanya pada tulisan skripsi mereka. Mereka kadang mencampurkan istilah-istilah yang di luar bahasa formal, bahasa Indonesia formal ke dalam tulisannya, atau ketika mereka presentasi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semestinya. Nah, ini akan terlihat dan teruji ketika mereka melakukan penulisan skripsi ataupun pada saat sidang skripsi. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi baik itu dosen pembimbing maupun mahasiswa, bagaimana bisa menyajikan sesuatu yang formal ataupun ilmiah dengan cara yang formal juga. Nah, itu tentu akan menjadi pas ketika skripsi itu tetap ada. Kemudian terutama untuk bahasa tulisan, karena biasanya bahasa tulisan adalah bahasa yang paling sulit karena biasanya langsung terlihat salahnya di mana dan sebagainya, sehingga
ini akan sangat penting untuk tetap diadakan skripsi. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tambahkan adalah ketika kemarin mungkin banyak pihak yang berpendapat kenapa skripsi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadaan pandemi yang mengharuskan ini itu yang otomatis ternyata tidak bisa dilakukan karena ada pembatasan dari aturan. Tetapi tentu bukan serta-merta skripsi ini harus dihapuskan menurut saya, tetapi mungkin saja yang harus dilakukan adalah adanya perubahan ataupun penggantian bentuk skripsi itu sendiri. Sebenarnya skripsi tetap ada, cuma harus menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya kalau memang misalnya untuk program studi ataupun jurusan yang eksak tidak bisa melakukan penelitian secara fisik di laboratorium, bisa jadi diganti dengan misalnya skripsi dalam bentuk review ataupun review ataupun pembahasan dari beberapa penelitian yang tentu dirangkum dalam satu karya tulis ataupun skripsi, sehingga menjadi tetap dalam tanda kutip bisa melakukan atau membuat karya ilmiah. Saya kira itu yang lebih cocok untuk saat ini, bukan serta-merta 100% menghapuskan skripsi, karena bagaimanapun dengan adanya skripsi tadi sudah saya sampaikan banyak sekali hal positifnya yang bisa didapatkan baik oleh institusi, dalam hal ini universitas, untuk si mahasiswa sendiri maupun untuk dosen dan lain sebagainya. Jadi saya kira skripsi itu harus tetap ada, cuma mungkin bentuknya harus dirubah. Nah, harapannya tadi semua tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila ada tambahan ataupun saran, silahkan kalian komen di channel YouTube saya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sehat.